Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami pada hari ini Tuhan, sehingga kami mampu untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya benar-benar pesan Tuhan dapat tersampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dua hal yang akan saya bagikan bagi setiap kita hari ini. Kita sama-sama baca firman Tuhan. Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, di dalam Tuhan, hari ini saya akan bahas 2 poin bagi setiap kita yang kita akan sama-sama belajar dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita hari ini. Yang pertama, kita belajar di sini sama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lihat bahwa yang pertama, kenapa perumpamaan ini disampaikan, supaya apa? Supaya kita dapat berjaga-jaga, be aware, lebih waspada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena iblis untuk zaman sekarang tidak tinggal diam. Dia selalu mencari celah seperti ladang ini, ladang yang sudah dibentangkan oleh tuannya dan kemudian disiram dengan gandum, tetapi ada iblis atau ada perusak yang diam-diam menaburkan bibit atau benih yang jahat, yaitu lalang, pada waktu tuannya tidur. Nah, ini yang perlu kita waspada Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di akhir zaman ini bukan hal yang mudah atau gampang yang akan kita lewati. Makanya firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa buat kita sebagai anak Tuhan harus lebih waspada. Berjaga-jaga, lebih aware dengan kehidupan kita. Jadi hidup bukan asal hidup bukan asal kita menjalankan kehidupan kita, tapi kita harus waspada. Karena iblis juga tidak tinggal diam, Bapak Ibu sekalian. Iblis juga bekerja lebih keras lagi. Makanya firman Tuhan datang lewat setiap teguran bagi setiap kita bahwa hidup kita, mari kita sama-sama jaga. Kita sama-sama aware dengan kehidupan kita. Di poin yang pertama ini kita lihat sama-sama bahwa ada musuh yang datang menaburkan benih yang jahat, yaitu benih lalang, sehingga menghambat pertumbuhan dari gandum tersebut, Bapak Ibu sekalian. Kalau di situ ada rumput yang mungkin banyak yang bisa menghambat pertumbuhan dari gandum ini, sehingga tuannya katakan bahwa biarlah mereka tumbuh bersama. Jadi dibiarkan antara lalang dan gandum ini tumbuh bersama-sama pada waktu itu. Karena waktu kalau misalnya dicabut lalangnya, maka gandumnya akan ikut tercabut. Nah, hari ini kita lihat sama-sama Bapak Ibu sekalian, dikatakan firman Tuhan ini perumpamaan yang bagus buat kehidupan kita. Hidup kita jangan asal hidup. Mungkin hari ini kita pikir kita adalah lalang atau gandum ya. Kita berguna atau tidak. Kalau sebagai orang Kristen, jangan sampai kita hanya menjadi lalang pengganggu hidup orang lain, atau kita menjadi perusak, di mana kita berada kita malah merusak semua keadaan atau merusak situasi yang ada. Nah, hari ini kita belajar sama-sama yang pertama, berjaga-jaga, berwaspada dalam hidup kita. Kita jangan sampai menjadi perusak seperti lalang ini. Kita jangan sampai hidup seperti orang yang tidak tahu firman Tuhan. Padahal kita sudah belajar, kita sudah mengerti tentang firman Tuhan. Mungkin kita Kristen dari lahir, tapi kita tidak menyadari bahwa kita harusnya menjadi gandum yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Makanya bagus sekali waktu bulan kemarin juga firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita punya perubahan hidup lewat setiap karakter Kristus. Kita harus membenahi hidup kita di tahun yang baru ini. Mega Project juga datang bagi setiap kehidupan kita, diingatkan kembali bahwa
perubahan karakter hidup kita harusnya sudah lebih upgrade lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kita lebih waspada. Jangan sampai kita hanya menjadi pengganggu, kita hanya menjadi perusak, atau kita hanya menjadi perongrong dalam gereja, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap lingkungan kehidupan kita. Kita hanya menjadi perusak atau menjadi seperti lalang tersebut yang hanya menghambat pertumbuhan dari iman seseorang atau pertumbuhan dari kehidupan seseorang. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita berjaga-jaga, kembali koreksi diri kita. Apakah kita hari ini sudah menjadi gandum yang tumbuh dengan Tuhan, gandum yang bisa dinikmati oleh banyak orang, gandum yang bisa dilihat dan dirasakan, dan bisa menjadi inspirasi. Makanya poin yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa yang pertama kita be aware, kita berjaga-jaga, kita waspada dengan kehidupan kita. Kita hari ini apakah sudah bertumbuh atau kita hanya bertumbuh hidup asal hidup dengan tidak ada perubahan karakter kehidupan kita. Tapi pastikan hari ini kita berjaga-jaga supaya kita bisa terus hidup, bertumbuh, berfungsi bagi Tuhan. Dan yang kedua, kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu sekalian dari firman Tuhan atau perumpamaan ini. Gimana kita menjadi gandum yang bisa menjadi inspirasi, yang bisa nanti pada saat penuaian nanti kita dilihat atau kita dirasakan oleh banyak orang bahwa memang ada Kristus dalam hidup kita. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Berfungsi atau tidak bagi Tuhan. Berfungsi menjadi inspirasi bagi sesama atau tidak. Atau hanya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Makanya bagus sekali Bapak Ibu sekalian ketika resolusi tahun ini disampaikan oleh Gembala Senior bahwa kita harus menjadi inspirasi. Bagaimana caranya kita bisa menjadi inspirasi kalau hari ini mungkin hidup kita belum benar di hadapan Tuhan. Atau mungkin perkataan kita, mungkin karakter kita belum benar di hadapan Tuhan. Makanya penting di awal tahun juga dikatakan bahwa perubahan karakter, perubahan hidup dengan karakter Kristus itu sangat penting sekali buat kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mungkin tahun-tahun sebelumnya karakter kita mungkin ada yang belum beres, kita harus perbaiki dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Tiap hari mungkin tiap minggu kita merasakan kita gereja. Buat apa kita gereja? Toh yang firman bulan lalu juga saya udah lupa gitu kan. Sama juga Bapak Ibu sekalian dengan makan. Mungkin menu bulan yang lalu kita lupa, tapi buat apa kita makan? Supaya kita bertumbuh, supaya kita hidup. Sama dengan firman Tuhan. Kita perlu makan firman Tuhan, kita perlu dengar firman Tuhan, supaya iman kita tidak mati. Iman kita tetap hidup, tetap bertumbuh dengan Tuhan. Supaya kita bisa terus belajar, semakin hari, semakin bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan kembali kita, supaya kita terus bertumbuh, kita tidak menjadi lalang yang kemudian hidup, asal hidup, kemudian dipotong pada waktu tuai, kemudian dibakar, dan tidak berguna atau berarti. Tapi kita menjadi gandum, yang waktu kita hidup, kita pastikan bahwa kita punya buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang. Kita punya buah-buah yang pada waktu panen nanti, Tuhan juga melihat bahwa ada hasil yang kita bawa. Buah yang matang, buah yang siap untuk dipanen oleh Tuhan kita dan kemudian dinikmati oleh banyak orang. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan adalah kebaikan untuk kebaikan kami. Karena firman-Mu mengandung janji walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami Tuhan untuk tetap mampu melakukannya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dekapkan kedua tangan-Mu di dada, karena firman Tuhan berkata bahwa dari hatilah terpancar setiap kehidupan kita. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.